Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Siang ya. Baik, kita akan melanjutkan kuliah kita. Kemarin sudah saya kasih materi ya. Jadi kita mungkin nanti ada diskusi begitu, ataupun memberikan satu penjelasan-penjelasan yang mungkin belum kita paham bersama. Baik, sebelum kuliah mari kita mulai dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Jadi ini kita telah melalui mid semester. Jadi kalau di judulnya sendiri adalah desain interior eksterior. Jadi kalau sebetulnya itu menyangkut hanya bangunan saja sebetulnya. Tapi kalau dulu PTB itu ada istilahnya tata ruang dalam. Kalau sudah ada tata ruang dalam berarti harus ada tata ruang luar. Sebetulnya maknanya akan sedikit berbeda ketika adanya interior dan eksterior. Sebab kalau eksterior itu lebih melekat kepada building itu sendiri sebetulnya. Ya, jadi prinsipnya eksterior itu lebih melekat pada buildingnya itu. Jadi sehingga kulit luarnya building itu sendiri. Tetapi biar Anda juga punya istilahnya punya pengetahuan juga tentang tata ruang luar begitu. Ini saya include-kan terkait dengan aspek-aspek tata ruang luar. Jadi tidak hanya melekat pada bangunan saja, tetapi termasuk lingkungan di luarnya, ya termasuk itu. Nah ini aspek-aspek apa aja ini akan saya share ya untuk prinsipnya ini ya. Oke. Nah ini nah, jadi kita akan belajar bersama ya, terkait dengan tata ruang luar. Yang baru sampai atau yang baru hadir, silakan bisa presensi NIM dan nama di kolom chat ya. Silakan. Nah ini tata ruang luar, Anda dari background-nya sudah tahu apa yang akan kita pelajari ya, apa yang akan kita diskusikan ya, terkait dengan hal-hal yang berada di luar bangunan ya, di luar rumah atau di luar gedung ya. Ada berbagai macam vegetasi, ada berbagai macam material ya, yang ini akan memberikan daya dukung lingkungan sekitar rumah ya, atau bangunan yang kita desain. Nah, prinsip desain itu the work of the landscape architect ya. Jadi ini kita bicara tentang landscape ya. Jadi landscape itu tidak hanya bentang alam ya, tetapi juga bisa bentang lingkungan ya. Bentang alam tetapi lingkupnya lebih kecil ya. Is to help bring people, their structure, activities and communities into harmonious relationship ya with the living earth, with the want to be of the land. Jadi ada kesinambungan ketika Anda mendesain rumah, ketika Anda mendesain gedung, itu akan tercipta harmonisasi dengan lingkungan sekitarnya. Ya, ini tujuan dari desain landscape itu sendiri. Nah, ini ada beberapa tahapan ya dalam tahapan programmingnya. Yang pertama itu tujuan, sasaran, dan gagasan awal ya. Nah, temanya apa nih yang akan kita buat nih untuk tata ruang luarnya? Nah, apakah temanya tertentu begitu ya, tema apa yang sesuai dengan harapannya, apakah temanya paradise gitu ya, semacam paradise garden, apa nanti temanya terkait dengan permainan anak-anak ya, temanya terkait dengan flower, ada bunga-bungaan ya. Nah, itu gagasan awalnya seperti apa nih ya. Kemudian di sini juga akan ada studi tentang fungsi, bentuk, estetika, dan teknologi yang akan digunakan di situ. Nah, setelah itu ada tahapan survei karakteristik tapak ya. Tapak itu adalah site ya. Site itu adalah area yang akan digunakan untuk ya untuk dibangun sesuatu ya. Yang digunakan sebagai area area aplikasi desain di situ. Nah,
Di sini ada penilaian keinginan faktor eksternal dan internal ya, ada studi banding juga ketika survei pengamatan lingkungan dan program kegiatan tapak ya di sini ya, kegiatan tapak. Setelah itu adanya penelaan konsep ruang luar ya, makro dan mikro dan konsep utility-nya. Nah, dilanjutkan dengan analisis tapak ya. Di sini pada analisis tapak itu mengkonsolidasikan antara program kebutuhan dan hasil pengamatan ya, karakteristik tapak menuju program rencana skematik ya. Jadi analisis tapak itu terkait dengan kebutuhannya itu apa di sini. Ruangnya apa aja, kemudian mungkin ada zoning ruangnya, kemudian ada aspek-aspek ruangan luar lainnya, aksesnya seperti apa ya, jalannya bagaimana, ini nanti semua akan diketahui lewat analisis tapak. Nah, setelah itu adanya konsep dalam bentuk 3D ya, sehingga lebih jelas kalau 3D ya, terkait dengan komponen desain, yaitu pembuatan gambar kerja, sketsa, ya, maket presentasi, dokumen pelelangan, dan dokumen pelaksanaan. Nah, ini adalah proses-proses dalam tahapan programming ya, sampai pelaksanaan seperti ini. Nah, ini ada dua kelompok ya. Jadi yang atas itu ya adalah tahapan-tahapan persiapannya begitu ya. Kemudian yang kedua adalah tahapan desainnya atau planningnya yang pertama, yang kotak pertama itu planningnya. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaannya atau desainnya. Tahapan desain kedua desain sebetulnya sih, teman yang bawah itu pelaksanaannya. Nah, ada prinsip desain, kemudian ada balance ya, hampir sama dengan prinsip-prinsip interior ya, di situ juga memperhatikan tentang balance, keseimbangan, ada ritme ya, dan aksennya atau penekanannya. Nah, di unsur desain ini juga sama ya dengan desain interior, meninjau ya aspek-aspek garis, ada bidang ya, ada ruang. Nah, di ruang ini juga ada ruang terbuka, ruang dan waktu, dan ruang mati atau negatif ya. Karena ada beberapa sudut tertentu yang itu tidak digunakan ya, tidak ada fungsinya, itu namanya ruang mati. Bentuk dan fungsi, tekstur, warna, ini hampir semua sama dengan interior. Kemudian pada aplikasi desain nantinya adanya bahan material, ada skala, ya kita menuju sirkulasi, rekayasa lanskap, visual, tata hijau, ya parkirnya, refleksi air, pencahayaan, drainase, dan lainnya. Jadi ini menjadi 3 bagian pokok ya dalam proses desain. Jadi yang kotak pertama itu ada prinsip desain itu sebagai planning in design, ya pemikiran secara makro dan merupakan pemikiran awal kita yang dirancang. Jadi prinsip-prinsip desain itu ya harus banyak diskusi ya antara owner ya yang memiliki harapan, kemudian seorang arsitek landscape ya, kemudian juga para pelaksana nanti harus punya satu pemahaman dalam planning itu. Kemudian ada juga yang kedua di unsur desain itu ada landscape site planning. Jadi ada perencanaan site-nya seperti apa ya. Ini juga akan ada semacam sketsa-sketsa kasar ya tentang bagaimana menempatkan pohon, bagaimana menempatkan kolam misalnya, bagaimana menempatkan taman, itu ya di sini di landscape site planning ya di sini. Nah, baru di detail landscape ya, rancangan rincinya seperti apa. Biasanya itu lebih ke 3D-nya ya, sehingga bentuknya menyerupai benar-benar mirip dengan yang akan dilaksanakan nantinya. Nah, dalam prinsip desain ya menyatukan unsur-unsur atau komponen desain ya, ini adanya faktor keteraturan dan kesatuan atau unity and consistency. Nah, keteraturan dapat memberikan keindahan dan komposisi. Ya, betul. Kemudian kesatuan adalah hubungan yang harmonis ya dari berbagai elemen atau komponen dan unsur yang ada di dalam suatu rancangan. Kesatuan dapat diperoleh antara lain ya, pertama menyederhanakan dan membatasi jumlah elemen atau unsur yang dipergunakan. Memperkecil perbedaan sesama unsur dalam komposisi desain. Nah, dalam membuat satu kesatuan, ya artinya ini juga kategorisasinya ada sama nih. Ya, tidak boleh terlalu beragam gitu ya. Namanya juga kesatuan ya. Ada kemiripan karakter ya barangkali, ada kemiripan dimensi ya.
Kemudian ada juga kemiripan dalam sifat-sifat apa ya istilahnya, muatan teknis material itu sendiri. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan ya. Yang jadi misalnya kerikil, kalau kerikil itu ya harusnya dengan batu-batuan. Kemudian kerikil juga bisa diselaraskan dengan apa namanya pasir kasar ya. Beda lagi nanti ketika dengan tanah, itu beda lagi ya. Kemudian beda lagi nanti dengan unsur air. Nah, misalnya untuk kolam ya. Kemudian misalnya untuk air mancur ya. Nah, itu biasanya akan memiliki kelompok yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Ya, untuk mencapai satu kesatuan perlu diperhatikan atau dipertimbangkan sebagai berikut. Yang pertama adanya keseimbangan ya, balance, kemudian irama dan aksen ya atau aksentuasi di sini. Kita bahas tentang keseimbangan dulu. Ya, ini sama dengan yang di interior, yaitu penyamaan tekanan visual suatu komposisi antara unsur-unsur yang ada pada taman. Jadi secara visual kayaknya seimbang ya kanan dan kiri. Secara visual ya, nggak usah ditimbang. Secara visual aja. Tapi ini juga perlu diperhatikan ya bahwa keseimbangan itu tidak harus simetris karena kiri sama. Keseimbangan juga berlaku asimetris ya. Jadi Anda lihat ya gambar yang di pojok kanan bawah ini ya. Ini yang atas adalah symmetrical balance ya, tetapi yang bawah juga bagus ya, asymmetrical balance. Ini bergantung kepada tema yang ditetapkan atau disepakati atau planning yang disepakati. Apakah mau menggunakan balance ya dalam secara simetris maupun balance yang asimetris. Nah, keseimbangan juga suatu susunan yang tidak seimbang akan menimbulkan konflik atau pertentangan terutama dari sudut visual. Jadi ketika meskipun secara asimetrik gitu kan, tetapi ketika itu sudah bisa terwujud satu keseimbangan visual, tidak masalah gitu kan. Yang menjadi masalah ada ketika tidak asimetrik tetapi secara visual tidak tercipta keseimbangan. Ini juga masalah nantinya ya. Sehingga perlu adanya satu komposisi yang tepat gitu kan dalam mendesain itu. Keseimbangan akan mewujudkan kesan keselarasan ya. Baik simetris maupun asimetrik tetap selaras. Anda lihat taman yang berada di bawah ini, kita lihat meskipun yang atas itu balance-nya simetris ya. Jadi ada unsur tanaman ya yang dijajarkan, kemudian ada unsur pembaginya. Tanaman-tanaman taman yang di bawahnya itu tetap selaras. Kemudian kita coba lagi gambar yang dengan keseimbangan asimetris. Ini juga tercipta keselarasan. Berarti ini sudah sepakat, fix, ini oke. Nah, di dua macam nilai keseimbangan. Yang pertama statis ya, keseimbangan formal dan simetris baik ukuran, berat dan bentuknya. Kemudian yang kedua keseimbangan dinamis, keseimbangan asimetris diperoleh melalui visual balance-nya ya. Jadi ini memang ada yang benar-benar statis itu biasanya lebih ke simetris statis kaku ya kanan kiri ya sama gitu kan. Oh seimbang ya kanan kiri sama gitu kan. Seperti timbangan. Tetapi secara desain ya lanskap maupun arsitektur keseimbangan bisa juga dinamis dong ya nggak harus sama. Pada kenyataannya ya ketika satu timbangan ya contohnya logikanya adalah Anda menimbang 1 kilo batu misalnya. 1 kilo batu, kemudian yang bagian lain apakah harus 1 kilo batu juga untuk mencapai keseimbangan? Enggak juga begitu kan. Bisa juga 1 kilo kentang begitu, 1 kilo kentang. Bisa juga tidak 1 kilo kentang, tetapi setengah kilo kentang dan setengah kilo kol. Bisa juga sepertiga kentang, 2/3 sepertiga lagi kol, dan sepertiga lagi misalnya bawang. Jadi keseimbangan bisa seperti itu. Sama-sama 1 kilonya, tetapi bagaimana kita meramu. Kalau di landscape itu atau di arsitektur itu meramunya secara visual. Sudah tepat belum? Apa yang membuat ini seakan-akan
tepat begitu. Maka ini dikatakan sebagai keseimbangan yang dinamis. Tidak harus sama persis. Oke, balance ya. Nah, keseimbangan ini tidak hanya diciptakan oleh kesan berat ya, kesan ya. Nah, misalnya warna hitam itu kesannya berat ya. Atau besarnya bentuk, namun dapat diciptakan pula pola bentuk ya, garis horizontal ya, garis vertikal, garis diagonal ya, warna terang dan gelap, tekstur kasar dan halus, pembagian ruang dan variasi komponen unsur. Nah, Anda lihat di ketiga gambar ini ya, ini mencoba membuat satu keseimbangan gitu kan. 1 dan 2, oke, apa yang membuat dia seimbang ya? Ini seperti tadi saya katakan bahwa kalau yang pertama itu adalah kiri batu 1 kilo dan kanan batu 1 kilo sama ya. Tapi yang bawah ya, ini yang bawah yang kiri adalah ya bermacam-macam, tadi ada kol, ada bawang ya, ada kentang ya di sini ya, mungkin ada juga cabai di sini ya. Senilai 1 kilo ya. Kemudian yang di kanan adalah batu 1 kilo tersendiri. Jadi tetap seimbang ya, secara visual juga itu tetap seimbang. Nah, coba Anda rasakan ketika di ketiga. Nah, ketika nampak tak seimbang, meskipun ya rumahnya tidak miring apa, tapi secara visual memang ini overweight ya, terlalu berat secara visual. Temannya banyak. Kemudian pikiran kita pada apa? Pada unsur berat. Ini kalau ditimbang semua, jelas ini lebih berat. Karena keseimbangan itu memang korelasinya ya itu dengan berat ya, dengan berat. Kalau visual itu dianalogikan dengan berat. Berat itu bisa juga dianalogikan dengan warna. Jadi warna semakin gelap itu biasanya identik dengan gelap ya. Anda lihat di apa itu di gambar kanan bawah ini tercipta keseimbangan yang sangat simetris ya, karena kanan kiri sama ya, seperti cermin ya, mirror, di mirror aja ini area yang kiri, ini area yang kanan, itu sudah selesai gitu kan, karena keseimbangannya simetris seperti itu. Oke, bentuk-bentuk keseimbangan ya dapat berupa simetris. Nah, Anda lihat ini juga salah satu taman ya di Istana Schönbrunn Wina, Austria ya, Wina itu. Ini tercipta keseimbangan simetris ya. Jadi pohonnya ditekuk seperti itu ya. Nah, kemudian juga sama ya unsur-unsurnya. Meskipun ya secara natural warnanya tidak sama ya, tidak sama persis, tetapi paling tidak modelnya sama. Ini juga bisa dikatakan simetris seperti ini. Keseimbangan ini memiliki sifat kaku, tapi agung, impresif dan formal ya, formal. Makanya kalau kita lihat gedung-gedung yang sifatnya parlemen, gedung-gedung yang kenegaraan, ya kan, gedung-gedung misalnya kantor-kantor resmi itu biasanya, atau bahkan istana ya, istana baik istana negara maupun istana kerajaan itu biasanya lebih suka keseimbangan simetris gerbang ya, gerbang-gerbang wilayah atau perbatasan daerah itu biasanya lebih ke simetris. Candi itu, gerbang candi itu juga simetris. Nah, jadi terlihat agung begitu ya, formal, tetapi ya kaku ya, tetap kaku. Nah, kalau asimetris ini informal ya, visual atau keseimbangan aktif ya. Kalau tadi sebelumnya adalah pohon dengan pohon, ini ya sama. Kita mencoba pohon peneduh dengan pohon palem. Nah, ini dianggap imbang ya, beratnya sama. Nah, ini ada unsurnya batang kecil, ini batang besar. Memang rimbunannya besar, tapi rimbunannya kecil. Nah, ini keseimbangan ini memberikan kesan gerak ya, penempatan yang spontan ya dan bersifat santai. Ini santai aja. Ini kanan kiri nggak harus sama kok ya. Ini misalnya yang kanan ada unsur suplirnya ya, suplir ya. Kemudian ada juga yang jenis-jenis apa itu serai ya, tipe-tipe serai. Sementara yang kiri tipe-tipe himpunan yang lain ya, seperti yang lain. Batunya juga begitu, tidak sama ya,
tidak sama di sini ya, yang polanya ini adalah membulat begitu, tetapi ini memanjang ya, memanjang. Dan memang dibikin natural. Ya, nah memusat, bentuk memusat ya, memberi kesan gerak memusat ke suatu titik. Ya, seperti ini. Ini memusat ya ke satu titik tertentu ya, arahnya ya ada semacam poros atau aksis ya yang menghubungkan antara ini dengan area satu dengan area yang lainnya. Ya, Anda lihat di sini, ini juga sangat-sangat simetrik di sini. Ya. Dan sama begitu menuju ke satu titik tertentu di sini nih, di istana Potsdam ya, Berlin, ya, Jerman. Renderer Burtor ya di Jerman juga seperti ini. Ya, ada keseimbangan simetris ya di mana-mana ya. Simetris gerbang, juga simetris kota ya. Kemudian ini juga ada simetris kota juga di area kawasan-kawasan tertentu. Nah, selanjutnya ada irama dan pengulangan atau rhythm and repetition. Ya. Ritme itu pengulangan unsur-unsur lanskap yang dipergunakan pada tempat yang berbeda dalam satu tapak sehingga membentuk satu ikatan atau hubungan visual dari bagian berbeda. Yang sepertinya ini juga pernah saya sampaikan di interior ya, hampir sama ya, hampir sama. Kalau kita lihat irama atau ritme ya, dapat ditetapkan dengan penempatan pola-pola yang jelas yang terbentuk melalui pengulangan unsur lanskap dalam suatu arena. Pola pengulangan dapat dibentuk dengan cara penataan letak dan jarak yang berbeda-beda. Jadi di sini ada variasi pengulangan ya. Yang pertama pengulangan. Kalau kita lihat, oke dari warna tidak ya, tapi ketika ini berwarna hitam semua atau merah semua, jelas itu pengulangan. Pengulangan yang sama persis antara warna dengan bentuknya. Nah, kemudian kita coba pengulangan yang tidak terlalu persis tapi ya hanya ya sedikit berbeda tapi berselang ya dengan warna yang berbeda, yaitu hitam dan merah, hitam dan seterusnya. Masih sama gitu kan. Kemudian progresif mencoba membuat pengulangan ya sama-sama sebetulnya bentuknya geometrikal gitu ya, tapi dengan bentuk dan warna yang berbeda gitu. Ada kotak, ada elips, ada segitiga, ya ada itu persegi yang tumpul begitu ya. Kemudian juga prisma ya, trapesium ya, kemudian bintang. Tapi dia seakan-akan mengulang gitu karena ada repetisi, ya. Ada repetisi letak ya. Dia letaknya sama ya, jaraknya sama. Ini bisa juga progresif, juga bisa yang lain ya sebetulnya. Ini berselang, ini sama berselang, bentuknya berbeda ya, seperti ini. Kemudian dan pengulangan yang lain tergantung dari variasi yang diciptakan. Anda bisa membuat variasi apapun dengan pengulangan, dengan bentuknya yang berbeda, tetapi dia berderet. Yang ketika sudah berderet itu maka kesan yang itu dia diulang-ulang, gitu ya. Nah, tujuannya apa ya? Ciptakan melalui unsur-unsur desain. Yang pertama garis ya, dalam ukuran kualitas lengkung patah dan susunannya itu garis ya. Kemudian ada bentuk juga yang diulang-ulang. Ini garis tapi yang bentuk itu kan patah-patahnya, tapi ya sama sebetulnya diulang-ulang terus ini seperti ini ya. Naik turunnya seperti detak jantung kita ya. Zigzag 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 zigzag. Itu akan bosen biasanya ya. Kalau tidak ada variasinya akan bosen. Kemudian di bentuknya juga seperti itu. Ini meskipun penampakannya ada berbeda-beda, tapi ya sebenarnya ini mengulang dari dimensinya, kemudian dari orientasinya ya. Ini yang orientasinya di Y, ini kan X, kalau ini Y, ini X lagi, ini X lagi, ini Y lagi, ini X dan ini Y. Ini bisa kita lihat di gambar ini ya. Nah, ini juga ada semacam tempat duduk ya, yang menciptakan seperti ini ya.
seperti labirin gitu ya. Peter Eastman ya, dia menciptakan seperti ini, seperti labirin ya. Tapi labirinnya sangat-sangat ngegrip ya. Kalau dilihat dari kejauhan itu Anda lihat di kanan bawah itu ya, ya seperti parut ya, atau parut yang untuk apa namanya menghancurkan kelapa ya, parut ya, atau untuk mencincang ya. Ini ya, di salah satu buku peringatan yang dibikin seperti ini ya, teratur ya, diulang akan mengulang terus ya, mengulang. Bahkan kesan bayangannya sendiri itu juga mempercantik ya. Ini lihat ini. Ini kan ketika ada bayangan ya muncul ya. Ini kan bayangan ini hitam ini ya. Ini blok yang berbeda. Ini bukan karena dicat tapi karena pembayangan. Nah, ini juga lebih cantik pembayangan ya. Ini dipikirkan ya bagaimana efek-efek atau dampak ya penyinaran juga dipikirkan. Nah, tekstur ya. Nah, kalau tekstur kita bisa lihat di sini tekstur itu sifat permukaan ya. Apakah kasar, apakah halus ya. Di sini nah, ini mencoba membuat satu kombinasi. Misalnya di taman ini ya, dibuat senatural mungkin ya bentuknya dinamis ya. Nah, ini tamannya. Ini lebih kasar kata Ila lihat ya. Lebih kasar. Biasanya dia menggunakan batuan-batuan yang diameternya lebih besar ya. Kemudian yang sini mungkin pakai yang lebih kecil lagi batuannya, batuan lebih kerikil ya, kecil ya, ditata sedemikian rupa. Nanti mungkin di sini konslet ya, konslet itu kayak semen ya. Nah, seperti ini kan konslet ini semen, dibuat pola-pola tertentu ya. Ini juga kalau ini lebih halus lagi nih. Tapi tetap kasar ya, karena apa? Karena ini nggak mungkin dia memakai material yang halus ya, seperti apa keramik yang berada di rumah, nanti bisa orang kepleset ya. Karena apa? Karena biasanya untuk ruang luar itu kan tantangannya adalah ketika hujan ya, dia kena hujan langsung, nanti juga akan tumbuh lumut ya, kemudian juga sering dipakai untuk jalan. Kalau licin nanti kan GCA-nya jadi kecil ya. Maka dibuat kasar biar GCA telapak ataupun apa namanya, alas kakinya itu lebih kasar dan tidak terpleset ya, tidak licin. Ini tekstur ya, variasi bentuk dalam bentuk ya. Kemudian warna juga bisa kita permainkan di sini, kita buat mainan ya. Ini seperti taman ya di Hanover ya, di istana, ini membuat seperti sangat-sangat indah gitu kan. Jadi meskipun ini memang sangat-sangat simetris ya, karakternya sama ya, seakan-akan sama yang untuk yang bagian ini, tetapi sebetulnya berbeda kan, atau kita lihat berbeda, tapi serupa. Seperti ini sama nih, tetapi di sini sudah berbeda lagi. Dia juga berbeda lagi karena ini memang disesuaikan dengan fungsinya ya. Yang bahkan yang di atas pun juga berbeda ya. Meskipun secara garis utama dia dibuat dari bentuk grid ya, gridnya yang sangat kuat ya. Tapi pengisi gridnya ini bisa macam-macam, ya. Bentuknya macam-macam di sini. Nah, ini tampak dari dekat ya, ternyata dia ada unsur ini, unsur apa? Rumput di sini ya. Nah, di sini. Kayak ini. Ini banyak sekali yang bisa kita terapkan di sini ya modelnya. Tapi ini tidak seakan-akan ini simetris. Jadi ini kombinasi ya, simetris dan asimetris. Ya. Pola dasarnya simetris, tetapi dalam pengisinya ini jadi asimetris ya, dalam isiannya. Nah, ini di warna. Nah, irama menciptakan gerak melalui kesinambungan continuity ya, wujud dan kemudian dengan warisan karena menggunakan perhatian mata kita sehingga menimbulkan irama atau ritme itu sendiri. Tadi kembali ke ritme lagi ini juga sama ya, dikembalikan lagi, ini juga diulang-ulang lagi, ini juga diulang-ulang lagi ya. Pola yang diulang lagi, muncul lagi, nanti di jarak tertentu muncul lagi ya. Ini juga sama, lengkung lagi, sehingga satu kawasan ini ya
ya sangat bagus ya. Di Indonesia agak susah ya punya seperti ini, nggak tahu karena mahal membuat seperti ini taman kota yang luar biasa seperti ini. Ya. Nah, di penekanan dan aksentuasi atau empasis ya, dominan dapat diartikan sebagai upaya untuk menonjolkan salah satu unsur agar lebih tampak terlihat ya. Jadi aksen. Jadi kalau Anda memiliki satu ruang yang monoton begitu, kemudian Anda olah salah satu sudut tertentu, Anda tonjolkan warnanya, Anda tambahkan elemen-elemen yang bisa menggugah daya tarik, nah itu namanya aksen. Nah, unsur-unsur lanskap tidak menonjol berfungsi sebagai penghubung atau pengikat kesatuan ya. Dominasi ini ditandai dengan kontrasnya satu elemen terhadap elemen yang lain. Oke, penekanan ini yang akan menarik perhatian Anda. Ya. Jadi penekanan ini dapat diceritakan melalui ukurannya, ya, bentuknya sendiri, tata letaknya, dan unsur-unsur seperti garis, warna, bentuk, tekstur, dan ruang. Nah, dalam komposisinya, penekanan ini dapat digunakan sebagai titik pusat perhatian dan sebagai titik tolak tuntunan mata kita dalam melihat wujud dari yang tersebut. Dari titik tolak ini, kita dapat mengikuti ritme yang diciptakan. Nah, Anda lihat beberapa aksen yang diciptakan dalam satu kawasan, ya. Misalnya, ini adalah ini sebetulnya ini hanya rata aja ya, dataran rata ya. Kemudian ya orang akan bosan ya lihat bentangan ini kalau hanya tanpa ada sesuatunya ya. Halaman kosong begitu. Maka diciptakan air mancur ya yang akan muncul ditambah lampu lagi ya. Jadi tidak sekedar air mancur ditambah lampu sehingga efeknya itu jadi luar biasa apalagi ketika dilihat di malam hari ya. Jadi efek pencahayaan yang menyatu dengan air itu akan menimbulkan satu bias cahaya ya mengikuti pancuran air itu sendiri. Nah, di sini ya. Kemudian satu taman tertentu yang hanya bentangan-bentangan tanaman ya dikejutkan oleh kehadiran satu patung atau sculpture di titik tertentu. Tiba kita jalan-jalan kok hanya taman aja, hanya bunga saja, hanya pohon saja, tapi kok ada sculpture ya, ada patung satu di sana. Dia tentu akan menjadi daya tarik ya, menjadi pusat perhatian. Demikian pula ini ya, sculpture sebagai visual interest ya. Tiba-tiba ada jepitan jemuran di sini ya. Apa ini bentuknya apa? Jepitan jemuran ya. Di sini yang menjepit ini ya, yang menjepit. Ini kan seakan mencubit tanah ya. Nah, sama idenya seperti itu. Tiba-tiba ada itu. Coba kalau hanya gundukan sumput ya, tentu akan tidak ada kejutan ya. Tidak ada kejutan di sini. Karena yang dilihat hanya flora saja, tanaman-tanaman saja ya. Kemudian ini juga ada seperti batok ya, gazebo ya. Gazebo itu pavilion penelitian oleh konstruksi sarang bawah air laba-laba ya. Ini seperti sarangnya laba-laba di sini ya, bawah air. Nah, seperti ini ya. Kemudian ada serat-seratnya ya. Dilapisi oleh semacam akrilik ya di sini ya. Biar nggak kena hujan kalau hujan. Ini juga menjadi perhatian ya di antara stepping-stepping tangga ini ada sesuatu yang menjadi pusat perhatian ya di kawasan ini. Nah, masih lagi ada lighting sculpture di Semarang ada ya, di Semarang Anda lihat di mana ya, di kawasan ini kuliner ya, dekat Bandeng Juwana itu. Nah, kalau Anda lihat dari parkir atau dinas kesehatan itu di atasnya yang di Pandanaran ya, kalau Anda lihat itu kan ada jembatan penyeberangan yang dibikin asik nih, ya, Instagramable banget nih. Nah, ini juga menjadi kejutan ya di balik kemonotonan kota yang hanya kota saja ya. Bangunannya juga seperti itu ya, monoton yang biasanya udah kita lihat sehari-hari tiba-tiba dikejutkan oleh adanya jembatan penyeberangan yang dibuat seperti itu. Pilar-pilarnya menarik ya. Bahkan kalau malam ada efek cahayanya di sini. Ini juga sama ya. Nah, ada ini seperti ini ya, yang semula hanya datar saja ya, satu halaman begini tiba-tiba dikasih tempat duduk ya di beberapa titik di titik tertentu ya, dan ada pohonnya juga. Ini juga menjadi kejutan-kejutan ya.
jadi point of interest itu sendiri, penguatan atau aksen. Nah, ini juga ya. Ini betulan ya. Ini betulan. Ini lihat ini. Jadi di area-area duduk, area-area santai ini dibuat seperti ini dengan warna yang kontras ya dengan area yang lain. Berarti yang boleh digunakan, diinjak, dibuat tiduran, dibuat rebahan, ini yang oranye. Ya, kebanyakan yang oranye. Anda tahu kalau yang ini sebetulnya atau ini yang oranye atau yang ini adalah ini sebagai akses. Akses. Kemudian yang di taman tengah ini adalah sebagai area tujuan atau zona ya, zona tertentu. Gitu. Jadi orang kalau mau menuju ke arah yang seberangnya ya dia harus lewat akses ini ya. Yang sudah ditentukan ini. Tantangannya begitu. Ini juga sama ya, ada aksen ya, point of interest berupa rangkaian-rangkaian ombak ya yang ditata sedemikian rupa yang sangat berbeda dengan yang ada di sekitarnya. Nah, ini juga sama ya, membuat satu landscape ya yang disesuaikan dengan temanya. Jadi ini berangkat dari tema, planning tema. Kita mau buat seperti apa nih polanya. Dan jangan khawatir ini berawal dari kertas juga pertamanya sebelum kita membuat seperti ini. Tapi memang prosesnya rumit ya, karena kan harus perhitungan kalau ada praktek teodolit ya, harus tepat ya, menggabungkan antara satu garis dengan garis yang lain. Karena memang ini tantangannya seperti itu. Seperti labirin ya, orang bisa masuk ke celah-celah taman ya. Terlagi jangan sampai orang tersesat juga ini. Orang bisa kalau lihat ini bisa muter-muter bisa nggak nyampe pulang gitu. Tersesat. Ini memang seperti itu tantangannya. Dan ini ada unsur-unsur tempat duduk ya, tempat duduk yang seakan-akan menyatu ya, dan yang menyatu ya dengan taman di belakangnya. Nah, ada ceruk ya, ceruknya ini untuk tempat duduk. Sekali ceruknya. Juga sama ini ada unsur air. Jadi orang bisa lihat dengan kesegaran ini. Ya. Menarik sekali ya, landscape ini. Terima kasih ya atas perhatiannya. Monggo ada pertanyaan yang belum presensi, silakan bisa presensi di kolom chat ya. Dari 23 pas semua sudah presensi ya. Ada yang ditanyakan terkait dengan landscape ini? Sudah cukup? Sudah cukup, Pak. Sudah paham ya. Nanti insya Allah kan Anda sudah dapat materinya, insya Allah kita sambung untuk minggu depan lagi. Terima kasih ya. Kalau sudah cukup kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam.